Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya dan masih membahas seputar peternakan entok, khususnya entok jumbo Blitar atau juga entok lokalan. Nah rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk berbagi tips lagi seputar pemeliharaan entok, dan pada kesempatan kali ini kita akan khususkan pada satu topik yang cukup menarik ya, yaitu mengenai perawatan atau pemeliharaan atau pengkondisian indukan entok yang sedang mengeram. Nah, itu saya punya satu indukan lokal itu sedang mengeram, kemudian di situ telurnya itu yang dierami ya. Kemudian ada lagi satu jumbonya itu di bagian atas sebelah sini ini ya. Nah, itu saya tidak berani terlalu dekat karena dia biasanya nanti kabur. Nah, itu ya, seperti itu jumbo, indukan jumbo yang sedang mengeram. Kemudian yang ini yang di bawah itu lokal. Itu dia entoknya. Nah rekan-rekan semua, apa sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan saat indukan-indukan kita sedang mengeram? Pada dasarnya rekan-rekan semua, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika entok indukan kita itu sedang mengeram. Yang pertama, saya sangat menyarankan untuk kita bisa memisahkan entok-entok yang sedang mengeram, indukan yang sedang mengeram dari pejantannya atau dari basurnya. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya dan memang seperti itu adanya. Jadi kalau ada indukan yang sedang mengeram seperti ini, kemudian basurnya ada di sekitar lokasi di sini, biasanya indukan-indukan ini mengeramnya akan banyak gangguan, distract ya. Akan tidak fokus, terganggu karena suara-suara dari aktivitas suara dari indukan jantannya seperti itu. Kebanyakan saya juga udah uji coba hal ini, jadi kebanyakan memang seperti itu. Kadang-kadang tahu-tahu indukan jantannya itu akan mendekati yang sedang mengeram, kemudian dia takut, kemudian akhirnya lari keluar, lari ke sana kemari, kemudian dikejar, dan seperti itu dan seperti itu dan seterusnya. Nah, itu biasanya akan berakibat cukup fatal kalau sering terjadi. Pertama, indukan ini akan sering meninggalkan sarang seperti ini ya, ditinggal pergi. Kadang kan bisa 2 kali 3 kali dalam satu hari, dan itu akan berakibat tidak bagus untuk daya tetas. Nah, seperti itu. Makanya seperti yang saya lakukan ini yang dere-dere ini siapan-siapan sebelah sini. Nah, di sebelah sini itu khusus untuk yang sedang mengeram, itu tempat telur, sarang, kemudian itu yang sedang mengeram. Sedangkan yang indukan-indukan lain yang tidak mengeram dan juga indukan jantannya itu saya keluarkan atau saya pisah untuk aktivitas, saya keluarkan di kandang luar. Jadi tidak di kandang dalam seperti ini, saya keluarkan di kandang umbaran seperti itu. Jadi aktivitas indukan yang ada di sini ini tidak akan terganggu. Jadi dia hanya keluar sesekali saja, dan itu tidak selalu seling, dan itu cukup bagus nantinya untuk fokus dia mengeram telur-telur yang ada. Nah, itu pertama ya rekan semua. Jadi kalau kita punya indukan yang sedang mengeram seperti ini, itu satu itu lokal, itu kita pisahkan areanya, kita pisahkan seperti ini. Jadi satu hari penuh ini indukan ini tidak akan ada gangguan. Nanti kalau sore hari jantannya dan induk-indukan lain-lain itu saya masukkan ke sini ya. Saya masukkan ke sini, tapi kalau sudah gelap mereka tidak akan terganggu karena sudah gelap. Kemudian pagi begitu terang, indukan yang tidak mengeram dan juga indukan jantannya saya keluarkan, saya pisah, sehingga ini hanya ada satu ini aja.
hanya ada indukan-indukan yang mengeram dan ini siapan-siapan yang lain. Nah, itu yang pertama rekan semua. Kemudian yang kedua itu adalah pemenuhan kebutuhan standarnya atau kebutuhan dasar. Meskipun entok-entok ini sedang mengeram maksud saya, tetapi mereka juga tetap butuh makan dan minum. Nah, ini syarat yang harus tidak boleh kita abaikan, yaitu adanya air minum. Itu air minum harus 12 jam, 24 jam harus ada terus. Kemudian yang tak kalah penting yaitu makan. Jadi jangan sampai indukan ini sedang mengeram itu tidak tersedia makanannya, karena kalau dia sampai lapar, terlalu lapar, nanti yang akan jadi sasaran bisa-bisa dia stres dan telur itu yang bisa saja jadi sasaran. Makanya kotak makan, tempat makan itu kita sediakan, kita isi sesuai porsi ya. Kalau bisa jangan sampai habis, ini kita kasih aja banyak, nanti sore biar yang habisin indukan-indukan lain yang belum bertelur atau sedang bertelur atau bejantannya. Nah, seperti itu. Itulah yang kedua. Kemudian jadi yang pertama tadi kita pisahkan, jangan sampai ada gangguan dari yang lain, entok-entok lain. Kemudian yang kedua yaitu mengenai ini tadi pakan minum, itu juga kita sediakan, jangan sampai telat, jangan sampai tidak ada. Kemudian yang ketiga, usahakan kondisi kandang itu kondusif. Seperti ini ya, saya melakukan rekaman seperti ini, itu indukan itu takut, itu seharusnya dia sudah mengeram lagi. Dia tadi istirahat, keluar, makan sedikit, minum, kemudian stretching ya sedikit, membugarkan badan sedikit, terus harusnya dia langsung mengeram lagi. Tapi ini karena ada kita sedang rekaman seperti ini, makanya dia agak takut. Nah, cara situasi-situasi seperti ini untuk indukan-indukan yang sedang mengeram kalau bisa dihindari, karena nanti akan mengakibatkan indukan tersebut kurang fokus dalam mengeram dan akhirnya itu bisa berakibat pada daya tetas. Memang tidak secara langsung akan berakibat kepada daya tetasnya jelek seperti itu ya, tetapi kalau terjadi sering seperti ini ya, kalau ada gangguan kayak gini sering, itu lama kelamaan nanti akan mengakibatkan kurang maksimalnya daya tetas pada telur-telur yang sedang dierami. Intinya kalau saya terapkan seperti ini, biasanya itu hasil penetasan itu bisa sampai bahkan 100% ya, karena yang tidak menetas itu biasanya telur-telur yang infertil. Kalau tidak kita teropong, biasanya itu yang tidak menetas. Dan dengan kondisi seperti ini, biasanya telur-telur fertil dari indukan-indukan kita itu biasanya 100% menetas, dengan memperhatikan apa yang saya terapkan tadi. Jadi pertama pemisahan dari gangguan entok lain, indukan lain atau pejantan. Kemudian tadi pakan seperti ini ya, wadah pakan, makan dan minum itu tersedia. Kemudian dihindari kondisi lingkungan yang kondusif, artinya tidak banyak gangguan. Itu juga menjadi hal yang perlu kita cermati. Oke rekan-rekan semua, untuk kesempatan video kali ini saya rasa cukup sampai di sini saja. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai di sini, sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.